Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Revolusi digital menciptakan mesin-mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia. Nah, kita mulai dari masa prasejarah, yaitu masa sebelum tahun 3000 sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia sudah mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding gua tempat mereka tinggal. Pada masa ini, kemampuan manusia dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal dari komunikasi mereka pada saat ini. Perkembangan yang selanjutnya terjadi yaitu dengan diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk, dan isyarat asap sebagai alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Sekarang kita masuk ke masa sejarah, yaitu pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Nah, pada masa ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pada tahun 3000 sebelum Masehi. Untuk pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda yang kita kenal sebagai penyebutan, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Lalu yang kedua, pada tahun 2900 sebelum Masehi. Pada masa ini, huruf hieroglif mulai digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Hieroglif ini merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang ketika digabungkan menjadi satu, akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Yang ketiga, yaitu pada tahun 500 sebelum Masehi. Di sini, serat papirus itu sudah dimanfaatkan sebagai kertas. Nah, kertas yang dibuat dari serat papirus ini menjadi media menulis atau media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Serat pohon papirus ini tumbuh di sekitar Sungai Nil. Yang keempat sekaligus terakhir yaitu pada tahun 105 Masehi. Nah, di tahun ini bangsa Cina menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Lanjut ke masa modern, yaitu tahun 1400-an Masehi sampai sekarang. Nah, kita mulai pada tahun 1455 saat Jonathan Gutenberg menggunakan mesin cetak untuk mencetak plat huruf. Setelah itu, pada tahun 1830, Augusta Lady Byron dan Charles Babbage berhasil menulis program komputer yang pertama kali menggunakan mesin analytical untuk mengolah data dan menghasilkan keluaran dalam bentuk kartu. Pada tahun 1837, Samuel Morse bersama dua rekannya sukses mengembangkan mesin telegram yang berupa kode Morse. Kode ini memungkinkan penggunanya untuk mengirim pesan melalui kabel yang dihubungkan pada dua lokasi dan diproses dalam waktu yang bersamaan. Pada tahun 1861, ditemukannya teknologi cikal bakal film yang mirip seperti sekarang ini, di mana gambar dibuat bergerak dan diproyeksikan menggunakan sebuah layar yang besar. Pada tahun 1876, dikembangkannya penulisan bilangan desimal oleh Melville Dewey dan juga sekaligus penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Pada tahun 1877, Edward Muybridge berhasil menemukan teknologi fotografi dengan kecepatan tinggi. Di tahun 1899, media penyimpanan ditemukan pada tahun ini, namun masih menggunakan pita magnetis yang bersifat analog. Lalu di tahun 1923,
Zworykin berhasil menemukan TV tabung pertama. Di tahun 1939, terciptanya komputer elektronik digital pertama oleh Dr. John V. Atanasov dan Clifford Berry. Lalu di tahun 1940, lebih dimaksimalkannya pengembangan teknologi komunikasi yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan dokumen militer pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. Di tahun 1945, pasca Perang Dunia Kedua, Vannevar Bush menemukan sistem pengkodean menggunakan hypertext yang merupakan teknologi cikal bakal pembuatan website. Di tahun berikutnya, teknologi komputer ENIAC pertama dikembangkan untuk pertama kali dan digunakan dalam instansi tertentu. Lalu, 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 1948, para peneliti berhasil menemukan dan mengembangkan transistor. John Horney mengembangkan perangkat transistor planar. Lalu, tahun 1972, cikal bakal teknologi email ditemukan oleh Ray Tomlinson dan dipergunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Di tahun 1973 sampai 1990, setelah melewati berbagai macam revolusi teknologi, pada tahun inilah akhirnya internet mulai dikembangkan. Bahkan protokol jaringan berupa TCP atau IP juga telah ditemukan oleh DARPA. Dengan itu, internet siap diperkenalkan. Kemudian, setelah berselang beberapa tahun, tepatnya di tahun 1986, pihak IETF mengembangkan sebuah server yang digunakan sebagai alat koordinasi di antara DDN, ARPANET, dan Internet Gateway. Di tahun 1991 sampai sekarang, akhirnya teknologi pada tahun 1991 mulai diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia bisnis. Istilah WWW atau World Wide Web diperkenalkan oleh CERN pada tahun 1992. Hingga sekarang, teknologi ini merupakan teknologi yang mutakhir dan telah merambah ke seluruh dunia. Sejarah perkembangan TIK di Indonesia. Dimulai dengan kehadiran radio pada tahun 1925, kemudian 40 tahun setelah kemunculan radio, televisi menggeser peran radio sebagai alat informasi utama di Indonesia kala itu. Tahun 1992, televisi hadir di tengah masyarakat dan stasiun pertamanya adalah TVRI atau dikenal dengan Televisi Republik Indonesia. Kemudian tahun 1988, internet hadir dan mulai memanjakan segala kebutuhan masyarakat Indonesia kala itu. Hingga tahun 2000-an, dan sekarang internet mulai menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak terelakkan. Perkembangan televisi cukup memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat tanah air. Buktinya, pada tahun 1962, saluran televisi TVRI atau Televisi Republik Indonesia milik pemerintah resmi diperkenalkan untuk pertama kalinya. Dan saluran tersebut juga memfaktori munculnya saluran televisi lain berlabel swasta. Dalam hal komunikasi, Indonesia juga tidak mau ketinggalan dengan negara lain di penjuru dunia. Oleh sebab itu, Indonesia juga turut meluncurkan satelit untuk membangun komunikasi yang lebih modern. Satelit yang diluncurkan pertama kali adalah Palapa A1 pada tahun 1975. Lalu disusul dengan satelit-satelit lain seperti Palapa A2, Palapa B1, Palapa B2, dan sebagainya. Perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan komputer dan internet. Internet di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an. Dimulai pertama kali di beberapa organisasi akademis perguruan tinggi. Lalu, pada tahun 1993, barulah Indonesia resmi terhubung dengan jaringan internet secara universal menggunakan protokol TCP/IP serta menggunakan domain ID untuk simbol negara. Macam-macam perangkat teknologi informasi. Yang pertama, netbook. Netbook adalah komputer sejenis notebook, namun ukurannya lebih diperkecil dan spesifikasi hardware-nya lebih rendah. Serta ada beberapa fitur yang dihilangkan dengan tujuan memperkecil ukuran, serta menurunkan harga dari sebuah netbook itu sendiri. Yang kedua, tablet atau komputer tablet. Tablet PC adalah laptop atau komputer portable berbentuk buku. Nah, fitur yang dimiliki oleh tablet ini adalah memiliki layar sentuh atau teknologi tablet digital yang memungkinkan pengguna komputer mempergunakan stylus atau pulpen digital selain keyboard ataupun mouse komputer. Yang ketiga, televisi.
Televisi merupakan perangkat teknologi informasi yang berupa sistem penyiaran yang disertai dengan gambar atau visual dan suara atau audio. Oleh karena itu, perangkat ini digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau video secara langsung. Yang keempat, radio. Radio merupakan perangkat teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal. Perangkat elektronik ini memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi berupa suara dari stasiun pemancar melalui frekuensi yang telah ditetapkan. Radio menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan suara melalui udara. Yang kelima, komputer. Komputer merupakan alat berupa hardware sekaligus software yang digunakan untuk membantu dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Informasi yang dihasilkan komputer dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi. Yang keenam, internet. Internet adalah suatu sistem global dari semua jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain menggunakan Internet Protocol Suite. Yang ketujuh, transistor. Dikembangkan pada tahun 1947, menggantikan tabung-tabung vakum yang panas, besar, dan menjadi generasi awal semikonduktor. Pada 1958, sirkuit terpadu pertama, sekelompok transistor pada chip silikon tunggal diciptakan. Hal ini menandai awal abad komputerisasi modern. Macam-macam perangkat teknologi komunikasi. Yang pertama ada telepon atau handphone. Handphone atau biasa disebut sebagai telepon genggam atau yang sering dikenal dengan ponsel merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar sama dengan telepon konvensional. Bedanya, handphone dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Yang kedua yaitu mesin faksimil. Faksimil adalah alat pengirim dokumen atau gambar dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan saluran telepon. Pengiriman bisa dilakukan apabila pengirim dan penerima sama-sama mengaktifkan mesin ini. Yang ketiga yaitu telegraf. Telegraf adalah sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Telegraf ditemukan oleh Samuel F.B. Morse dan asistennya yaitu Alfred Vail pada tahun 1835. Yang keempat yaitu email atau messenger. Email adalah surat melalui media elektronik. Sebenarnya, email merupakan singkatan dari electronic mail. Melalui email, kita dapat mengirim surat elektronik, baik berupa teks maupun gabungan dengan gambar, yang dikirimkan dari satu alamat email ke alamat email lain di jaringan internet. Yang terakhir yaitu surat pos. Surat pos ini merupakan media pengiriman surat biasa melalui jasa pengiriman paket pos. Mungkin bagi beberapa orang akan sedikit bingung antara peralatan komunikasi atau informasi. Nah, secara mudahnya, peralatan informasi adalah sebagai sarana menyampaikan informasi atau data dari satu orang ke orang lain, sedangkan sarana peralatan komunikasi adalah sarana untuk berkomunikasi. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Koneksi internet yang cepat, kita dapat berkomunikasi melalui surat elektronik, konferensi video, dan lain-lain secara cepat sehingga menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Kini, kita dengan mudah dapat mengakses dan memperoleh jenis-jenis informasi maupun jenis-jenis berita dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Kemudahan mengakses informasi yang memberi dampak pada semakin meningkatnya pengetahuan yang kita miliki. Yang ketiga, proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, perdagangan kini dapat dilakukan secara elektronik atau melalui e-commerce yang memudahkan konsumen untuk melakukan perdagangan secara online. Yang keempat, transaksi secara daring. Kini, proses transaksi dapat dilakukan selama 24 jam, kapanpun dan dimanapun kamu mau. Berbagai layanan perbankan secara daring pun kini banyak ditawarkan seperti layanan daring dan lain-lain. Yang kelima, terciptanya beragam alat berteknologi modern.
Alat-alat ini tentu sangat bermanfaat dan membantu kehidupan manusia di berbagai bidang jika digunakan sesuai dengan fungsinya. Misalnya komputer. Setelah kelahiran komputer generasi kelima, kini teknologi komputer menjadi semakin canggih, modern, dan memuaskan tentunya. Semakin canggih kinerja komputer tentu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, militer, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui dampak positif dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Yang pertama, pornografi. Ini adalah salah satu dampak yang paling buruk dari adanya perkembangan teknologi. Kebebasan mengakses internet pada berbagai gadget membuat banyak orang bebas mencari konten dewasa dengan mudah. Yang kedua, kecanduan game online. Dengan adanya game online yang beragam, dapat membuat para gamers kadang lupa waktu. Apalagi pemain game kebanyakan adalah siswa. Nah, pada kecanduan yang parah, game online sangat menyita waktu belajar siswa. Yang ketiga, merenggangkan hubungan sosial di kehidupan nyata. Secara perlahan, manfaat baik dalam berkomunikasi dengan orang berjarak jauh ini memberi dampak negatif terhadap hubungan sosial seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Misalnya, dua orang yang berada pada ruangan yang sama, saling kenal, bisa saja tidak berbincang karena sibuk dengan gadget masing-masing. Ini sering kita temui bahkan pada pemuda-pemuda yang sedang bersantai di kafe. Yang keempat, radiasi dari gadget. Gadget adalah salah satu alat berteknologi tinggi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Dalam suatu gadget bisa memproduksi atau memanfaatkan berbagai gelombang, mulai dari gelombang cahaya tampak dengan berbagai frekuensi hingga gelombang yang berfrekuensi tinggi. Gelombang elektromagnetik yang berfrekuensi tinggi inilah yang menimbulkan radiasi berbahaya bagi tubuh manusia. Karena itulah penggunaan handphone yang 24 jam sangat tidak disarankan. Hendaknya seseorang beristirahat beberapa jam dari gadget dalam sehari. Yang kelima, bertambahnya penipuan. Berbagai penipuan yang terjadi masih sangat erat hubungannya dengan akun palsu yang banyak beredar di dunia media sosial. Yang paling sering adalah penipuan all shop atau online shop. Penipuan ini biasanya dilakukan oleh oknum pemilik online shop. Ketika pembeli telah mentransfer sejumlah uang, penjual dengan seenaknya kabur tidak meninggalkan jejak. Yang jelas perbuatan ini sangat merugikan pihak pembeli. Terima kasih karena telah menonton video perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik di dunia maupun di Indonesia. Jika video ini dapat bermanfaat bagi kalian, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen. Jika tidak, silakan dislike. Sekian dan terima kasih.